Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini pembelajaran akan dilaksanakan oleh kakak ya. Hari ini belajar tentang peladanan atau topon Rumput kayak gitu. alipari. Modok ya. Sebelumnya ya kakak ambil dulu ya. Kita pan. Sambil perkenalan ya kita ambil dulu. Yang pertama Abdul Hakim Hikmatul Yaban. Dari mana? Banjaran. Yang kedua Abdul Halim Rahmatul Syaban. Sama ya? Yang ketiga Alif Rivaldi. Apa? Yang keempat Cecen Kurnia. Apa? Yang keempat Desi Nur Safitri. Keenam Egi Setia Rama. Apa? Yang ketujuh Lucy Nur Priyani. Dari mana? Sukarsi. Yang kedelapan Lutfiana Rizky. Apa? Yang kesembilan Mela Febrianti. Dari mana? Hah? Kubur mana? Iya. Yang ke-10 Mifta Fauzi Pratama. Dari mana? Wates. Atas Yusuf, Puji ongko. Yang ke-11 Mirna Anjani. Puji. Dari mana? Tariasi ATD. Yang ke-12 Muhammad Haris Setiawan Saput. Sutra. Oh, Saputra. Dari mana? Cimeong. Yang ke-13 Muhammad Rio. Nanti ya di kebun mana ya? Apalun atuh sirah nata? 14 Najib Syahbani. Dari mana? Dari tadi. Yang ke-15 Dia Nurmala Sari. Oh itu. Dari mana? Situ Sari. Yang ke-16 Nini. Dari mana? Wates Mas. Yang ke-17 Ratli Renaldiansyah. Apa? 18 Rika Ramawati. Dari mana? Dari mana? Yang ke-19 Syarif Hidayat. Oh, mana nih? Yang ke-20 Sylvia Saibani. Oh, gitu. Mana? Korea. Yang selanjutnya Cindy. Dari mana? Hah? Wanahayu. Kurang keras. Wanahayu. Selanjutnya Siti Maryam. Siti Maryam. Sakit.
Dolor aing ya. Yang terakhir Mariam. Ada adina si Kipit ngebar di bawahnya. Sudah aja. Udah asup. Oh, Gering. mana nih? Hmm? Guys saya asup kayak gitu. Guys kan ada nasi jam itu orang masuk ke saya. Masuk ke mana? Mana bisa dapat asup ini sih? Jangan cari. Enak sih. Sebelum mulai pelajarannya akan mengadakan ice breaking dulu atau permainan lah biar fokusan kalian akan apalagi jam-jam terakhir jam-jam yang krusial, pikiran udah di mana-mana, raga mungkin di sini tapi pikiran udah ada yang di rumah, udah ada yang main, maka kita adakan dulu ice breaking biar fokus kalian datang lagi. Boleh, ya udah. Ya udah. Kalau kakak bilang hai, kalian jawab halo. Kalau kakak bilang halo, kalian jawab hai. Hai. Fokus. Kita mulai ya. Hai. Halo. Hai. Hai. Halo hai. Fokus. Sekali lagi. Hai. Halo. Hai. Halo. Hai. Ya. Baik, halo. Permainan yang kedua, kalau kakak bilang mata, kalian pegang hidung. Kalau kakak bilang mata, kalian pegang hidung. Kalau kakak bilang hidung, kalian pegang mata gini aja, pegangnya jangan di hidung. Di sini congkel. Ya. Nanti kalau ada yang salah, lihat ya teman di sampingnya, kalau ada yang salah disuruh ke depan, nanti dihukum. Hukumannya boleh sama kalian aja. Mau disuruh jadi joget, makanya fokus ya. Dites dulu. Pegang hidung. Adan. Pegang hidung. Pegang mata. Adan nih. Pegang mata. Memang kabur sajam. Kita belajar lebih cepat belajarnya. Ini di sholat ini. Tukang ya masih. Pegang Musola. mata. Masjid Musola. desa. Lain. Pegang hidung. Pegang hidung. Pegang mata. Nah, oke. Kalau kakak bilang pegang hidung negatif berarti harus pegang hidung. Kalau harus pegang mata. Kalau kakak bilang pegang hidung positif baru pegang hidung. Kalau negatif harus mata ya. Kumaha eta teh? Oke, siap. Fokus kalau nggak gagal dihukum di sini. Kalau kakak bilang pegang hidung positif, pegang hidung. Kalau kakak bilang pegang hidung negatif, pegang mata. Nah, jadi kalau positif berarti positif. Pegang hidung positif. Suara. Pegang hidung positif. Pegang mata negatif. Ya, betul. Ya, langsung aja lah. Tapi kita Sejam habis. Sok. kesepakatan dulu apakah mau istirahat dulu atau langsung aja. Kalau langsung berarti 2 jamnya. Berarti gak ada istirahat. Gak ada istirahat nanti. Ada istirahatnya kayak geus beres ya. Ya beres setelah beres ini. Apa istirahat dulu? Nggak mau langsung. Langsung aja ya, langsung aja. Kamu langsung ganggu pelajaran saja itu. Kamu langsung ganggu pelajaran Buat kesepakatan dulu mau langsung. Ya kayak langsung ada salat nu saja mah. Iya udah ajarkan kayak baturan lasuk ieu salat. Langsung. Hah? guru Harus aja mangke. apa namanya sebenarnya YTR salah kata guru itu. Udah langsung aja ya.
nanti istirahatnya beres Hmm? pelajaran Udah tidak terus lama. masuk tadi dia. Tadi gimana suruh gua Udah tamat ada jedaan teman. Pada pembelajaran kali ini kakak akan menggunakan Bebasan. metode indeks Karmet. Kalian udah pernah dengar nggak metode indeks Karmet? Belum. Metode indeks Karmet itu kalau secara garis besar itu yaitu Beres. mencari pasangan. Iya, mencari pasangan. Di sini kakak udah menyediain bukan kartu sih tapi ini kertas ya, kertas tanya dan kertas jawab. Nanti kakak masing-masing tiap siswa diberikan satu kertas tanya dan satu kertas Ngawas jawaban. seorang itu. Nanti Ngawas seorang itu. pasangan kalian kalau contoh pertanyaan yang pertama. Siapakah yang lahir dan tinggal di dekat jalur Kafilah Mekah, Syria? Ya, jawabannya benar itu Abu Jar Al-Ghifari. Maka cari jawabannya. Kalau misalkan data yang ini dapat jawaban, maka data yang satunya harus mencari. Kalau dapat pertanyaan harus mencari jawabannya. Jadi pembelajaran kali ini mencari pasangan lah gitu. Sebelum saya kasih ini kartu tanya dan kartu jawabnya, saya akan menerangkan terlebih dahulu tentang kisah Abdurrahman bin Auf dan Abu Jar Al-Ghifari. Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, dan beliau juga termasuk as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Atau bisa juga disebut dengan orang-orang yang digembirakan. Kenapa digembirakan? Karena Abdurrahman bin Auf sudah dijamin masuk surga. Pada masa jahiliyahnya, Abdurrahman bin Auf itu dikenal dengan nama aslinya Abdu bin Amr. Setelah masuk Islam, Rasulullah SAW memanggil beliau dengan Abdurrahman bin Auf. Masuknya Abdurrahman bin Auf itu menjadi tauladan bagi kaum muslimin sampai dia wafat di umur ke-75 tahun. Abdurrahman bin Auf juga dikenal sebagai mufti. Apa yang dimaksud dengan mufti? Tahu nggak mufti? Apa itu mufti? Mufti. Semasa hidupnya beliau dipercaya sebagai mufti oleh Rasulullah SAW. Ada yang tahu apa itu mufti? Gak tahu? Ya udah. Mufti adalah orang yang diberikan wewenang untuk memberikan pendapat atau fatwa. Jadi mufti itu orang yang diberikan wewenang untuk memberikan fatwa atau pendapatnya. Jadi ketika ada suatu konflik atau ada suatu apa yang harus dirundingkan, maka beliau yang emang apa-apa nggak ada yang ganti YouTube, nggak ada yang ganti YouTube. Pendapat tersebut. ke rumah. Beliau juga terlibat dalam perang Badar, dan beliau juga termasuk orang yang pertama tidak lari saat peperangan Uhud. Beliau menjaga Rasulullah, beliau membentengi Rasulullah di saat kaum muslimin yang lainnya pergi dari peperangan atau melarikan diri dari peperangan. Abdurrahman bin Auf juga dikenal sebagai periwayat hadis. Keteladanan yang dapat diambil dari beliau ialah kedermawanannya, sikap watak dinamisnya itu yang membuat kita harus menjadikan sosok Abdurrahman bin Auf itu sebagai tulis tauladan. Karena beliau mempunyai sikap yang dinamis. Beliau selalu melihat situasi, kondisi itu sebagai sesuatu yang dijadikannya untuk sebuah kebaikan. Misalnya saat ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau sangat dinamis karena pada saat itu kebiasaan Rasulullah itu menyatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin yang saling berpecah. Selain sikap itu, yang kedermawanan Abdurrahman bin Auf itu yang paling menonjol, karena diterangkan dalam sebuah keterangan ya, ketika Rasulullah berpidato, barang siapa yang kita itu harus bersedekah dengan sedekah yang paling baik. Maka di situ Abdurrahman bin Auf orang yang pertama kali memberikan sedekahnya yang paling besar, yaitu
kalau nggak salah ya sekitar 200.000 dinar. Kalau dihitungkan rupiah mungkin nggak tahu sih berapa, mungkin hampir miliaran lah. Yang selanjutnya adalah tentang Abu Rijal Al-Ghifari. Sejarah mencatat ya, sejarah tidak begitu kenal kapan beliau lahir, tapi beliau diterangkan dalam sejarah lahir di dekat kapilah Makkah yaitu Syria. Beliau juga nama asli beliau yaitu Jundub bin Junadah. Beliau berasal dari Gifar. Gifar itu adalah sebuah kampung, tapi kampung itu adalah kampung pembegal, mungkin kalau bahasa sekarang itu kampung perampok. Di situ semua orang dari satu kampung itu semuanya semuanya itu kegiatannya itu membegal, merampok dan merampas harta-harta orang lain. Karena lingkungan beliau itu besarnya di lingkungan seperti itu, maka beliau pun juga Abu Rijal Al-Ghifari itu ya kegiatannya sama seperti itu. Tetapi yang membedakan dari orang-orang yang lain, Abu Rijal Al-Ghifari itu merampoknya itu merampok dari orang-orang kaya, kemudian diberikan sebagiannya kepada orang-orang yang kurang mampu atau orang-orang fakir. Karena kebiasaan beliau itu yang sering merampok atau sering membegal ya, membuat suatu momen ketika beliau sedang merampok membegal, terus beliau melihat yang dibegal itu ada hati kasihan, jadi disitulah tolak balik ke dari sifat merampok jadi menjadi baik. Terus ketika beliau sudah menjadi seseorang yang lebih baik dan tidak membegal, beliau hijrah ke Najd. Najd itu daerah beliau hijrah aja ke Najd ya, karena di kampung Gifar itu beliau sudah disingkirkan karena hampir adat kebiasaan orang Gifar itu merampok. Jadi ketika ada yang tidak merampok itu ya dicaci dimaki, makanya beliau sama keluarganya hijrah. Ketika sesudah itu beliau mendengar cerita dari saudaranya Anis bin Gifar, yaitu saudara laki-lakinya yang baru pulang dari Makkah dan ketemu Rasulullah. Sesudah pulang dari Makkah, beliau langsung membicarakan hal tersebut kepada kakaknya, yaitu Abu Rijal Al-Ghifari atau Jundub bin Junadah. Mendengar hal itu, Anis Al-Ghifari pun menceritakan apa yang didengarnya ketika ketemu Rasulullah. Anis mencerita kepada Jundub bin Junadah atau Abu Rijal Al-Ghifari menceritakan bahwa di Makkah itu ada seorang nabi yang menyampaikan atau memberikan pelajaran bahwa orang-orang kaya itu harus menyayangi orang miskin, harus memberikan hartanya kepada orang miskin. Maka di situ Abu Rijal Al-Ghifari pun berpikir, wah ini sama gini, kalau bahasa Indonesia sama gini kan aku kurang di lapangan apa, karena Abu Rijal Al-Ghifari itu merampok itu bukan untuk dirinya, tapi karena melihat orang-orang itu, melihat orang fakir itu yang lemah, yang teraniaya. Makanya hal-hal yang disebarkan oleh Rasulullah itu sama seperti apa yang ada di dalam hati Abu Rijal Al-Ghifari. Makanya ketika mendengar itu, Abu Rijal Al-Ghifari pun langsung ke Makkah dan menemui Rasulullah. Setelah itu beliau belajar dan akhirnya menyatakan ingin masuk Islam. Keislaman beliau pun, keislaman Abu Rijal Al-Ghifari pun istirahat. Langsung ya. Gimana? Mau langsung apa istirahat? Ya udah. Keislaman
keislaman Abijal Al-Ghifari pun langsung disambut meriah oleh Rasulullah. Bahkan saking beraninya Abijal Al-Ghifari pun ingin menyatakan keislamannya di dekat Makkah. Hal itu pertama kali oleh Rasulullah jangan, karena hal ini bisa membahayakan diri Abijal Al-Ghifari. Tetapi kata Abijal Al-Ghifari, bagaimana mungkin saya merampok secara terang-terangan terus bersyahadat harus secara sembunyi-sembunyi. Makanya dari situ Abijal menyatakan bahwa dia ingin bersyahadat. Setelah memutuskan bersyahadat, di sanalah Abijal Al-Ghifari dipukuli, pokoknya dianiaya sampai akhirnya hal itu terlihat oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan menghentikan orang-orang Quraisy untuk memukuli Abijal Al-Ghifari. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau orang ini sampai mati, maka kita juga akan diserang oleh kelompok Ghifar, karena jalur perdagangan orang-orang Quraisy itu melewati daerah Ghifar. Kalau orang yang sampai mati, maka selamat kita, maka celaka juga akhirnya orang-orang Quraisy. Maka di situ Abijal Al-Ghifari akhirnya disuruh pulang ke tempat asalnya, dan di sana beliau bukan berdiam, bukan menyembunyikan sesamanya, tetapi beliau menerangkan apa yang diajarkan Rasulullah. Sampai beberapa bulan kemudian ketika Rasulullah sedang hijrah di Madinah, beliau terdengar kaki orang-orang yang bergemuruh mendatangi Madinah. Hal itu pun terlihat bahwasanya yang membawa orang-orang tersebut adalah Abijal Al-Ghifari. Makanya hal itulah yang untuk mengabadikan hal itu, maka Rasulullah mengabadikan kisahnya bukan dengan namanya, tetapi dengan nama tempatnya, yaitu Ghifar. Makanya Abijal Al-Ghifari itu diambil dari kata Abijal itu nama anaknya, Al-Ghifari itu nama kampung. Kalau ingin mengabadikan nama kampung tersebut dalam kaidah bahasa Arab harus diawali dengan A dan diakhiri dengan I. Makanya yang namanya tadinya Jundub bin Junada diganti menjadi namanya Abijal Al-Ghifari. Nah, disitulah nama awal Abijal Al-Ghifari. Sebagai contoh, ada juga seorang ulama besar dari Indonesia untuk mengabadikan nama kelahirannya, seperti Imam Nawawi ya. Imam Nawawi itu ulama besar di Indonesia. Dan untuk mengabadikan dari mana ia berasal, maka dimasukkan nama kampungnya, yaitu Banten. Maka untuk mengabadikan hal itu disebutlah An-Nawawi Al-Bantani. Jadi di situ nama Al-Ghifar di situ bukan nama orangnya tapi nama tempatnya. Ya segitu mungkin pembahasan untuk memulai permainan kartunya ya. Di sini kakak mau kontrol dulu ya. Jangan kalau sendiri. Kena zaman lagi kartu saya. Itu kan cari cing kita tembok. Lagi yang tembok itu. Abu kan ada. Dusun. Ada malah. Maren. Nah. Bisa. Ada di sini semua orang tidak hadir ya? Semua orang tidak hadir. Yang hadir cuma berapa orang? 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, cuma 16 ya. Jadi di sini saya mengkontrol dulu ya. Mengkocok. Mengapa tuh? Menguacap. Mengkocok.
Mau dikocokin. Siapa? Mau itu semua. Nanti kalau kakak udah membagikan kartu ini ya kalian mencari pasangannya terus maju ke depan untuk menjawab mempresentasikannya. Atau gini cuma mau jawab bacakan pertanyaannya, yang satunya jawab baca pertanyaan itu. Nggak sampai menerangkannya lah. Silakan kalian cari teman-teman, cari pasangannya masing-masing secara benar. Kalau sudah ketemu saling berdampingan. Bimbing. Main tumahin, bantu tumahin. Waktu main. Di pawai wangkes. Wangkes. Kalau udah ketemu boleh pendampingan besok. Biar Yang foto lu di kepala ya. Ya. Hah? Ya yang angkat. Sali potong. Yang itu potong kepala. Ya. Tuh selfie. Pesan nih kan sih. Mana yang diharap? Yes, yes. Main kepotong seberapa hiji? Kepotong seberapa hiji? Kepotong seberapa hiji? Ini pas murah tilu Hah? Oh pas di juru dah. Si Mike ngeureunkeun mencet nu tengah, nu mana kita tadi 2 kali aya nu samenitak.
Lain bari nomoran lah itu langsung cek. Langsung itu mah beda di tempat Halus ya. Cek. Ya, ayo cuci dulu. Dosa yuk. Tukar arti tulisannya. pakai tanda tanya. Mending dipas untuk ganjilnya. Mending pas untuk ganjil. Mengganjil headset. Enak belas. Ya udah, kalau udah ketemu bisa langsung dibacakan di depan. Dari mulai dari sana. Oh, ada. Tunjukin dulu ke kamera katanya. Itu sok wae. Lagi teuing. Sok jawab pertanyaannya apa? Sahabat Nabi yang masuk Islam 2 hari setelah Abu Bakar masuk Islam. Jawabannya Ya, betul. Ya, selanjutnya Bapak bisa. Ya, tarawih tak? Yang 14 maksudnya 14. 14. Jam 2. Jawab dulu pertanyaan. Dibacakan dulu. Siapakah nama asli Abu Bakar? Benar. Harus didengarkan soalnya terakhir ada evaluasi yaitu ditanya bakalan ditanya. Jadi harus didengarin ini. Tenang tanyain pertanyaannya juga dari ini nih. Dari kartu yang kalian dapat. Sok. Sok baca yang keras. Siapakah nama asli Abu Jar Al-Ghifari? Jundub bin Junadah. Contoh gitu aja. Ya, selanjutnya. Bin Junadah. Nama aslinya Abu Jar Al-Ghifari. Yang keras nih. Siapakah yang lahir dan tinggal di dekat jalur Katulah Mekah Syiah? Abu Jar Al-Ghifari. Ya, betul. Beliau lahir di dekat jalur kafilah Mekah, Syria, Abu Jar Al-Ghifari. Lanjut. Ya, selanjutnya. Abdurrahman bin Auf adalah seorang mufti yang dipercayai oleh Rasulullah. Apa yang dimaksud mufti? Mufti adalah orang yang diberi wewenang untuk menghasilkan fatwa. Ya, menghasilkan fatwa atau pendapat. Di atas. Selanjutnya. Ada dulu kamera sampai tunjukin kartunya. Perang Badar yang pernah diikuti oleh Abdurrahman bin Auf. Perang Uhud dan perang Badar. Ya, betul. Abdurrahman bin Auf terlibat perang Badar dan perang Uhud. Selanjutnya. Depan. Ada dulu ke kamera. Langsung. Dalam usia berapakah Abdurrahman bin Auf wafat? 75 tahun. Ya, betul. Beliau wafat di umur 75 tahun. Selanjutnya. Dada dulu ke Yusuf. Guru. Isukan ya? Bermula dari saudaranya bernama Anis Al-Ghifari. Ya, betul. Anis Al-Ghifari. Keislamannya bermula karena saudaranya itu mendengar tentang kisah Rasulullah yang menyebarkan agama Islam. Salah satunya itu harus memberikan sebagian hartanya kepada orang lemah.
Dan apa yang dapat diambil dari Abdurrahman bin Auf? Memiliki watak yang dinamis. Ya, beliau memiliki watak dinamis. Hal itu menonjol ketika beliau hijrah ke Madinah bersama Rasulullah. Tentang Abi Jar Al-Ghifari dan juga Abdurrahman bin Auf. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Tetapi sebelum itu kakak mau mengevaluasi kalian dulu. Apakah pemahamannya pemateri yang tadi kakak sampaikan itu tercerna, termakan dan terpikir? Terserah. Makanya kakak mau mengevaluasi dulu. Pertanyaannya tenang dan dari kartu itu. Gimana kartunya dulu? Diambil dulu kartunya. Ikan kartu Mati dari video. Dihidupkan dari video kan. nya Pak. Langsung. Pertanyaannya satu orang satu apa satu itu apa satu teman satu aja? Biar diskusi gitu. Enggak bisa. Pertanyaan untuk yang di sini dulu. Kalau tadi mendengarkan pasti bisa. Saya jajar hijau. Nah, saya jajar. Ya, satu jajar aja. Ya. Dalam usia berapakah Abdurrahman bin Auf wafat? 25 tahun. Betul. Tepuk tangan. Abdurrahman bin Auf, untuk yang ini ya jalan ini. Abdurrahman bin Auf adalah seorang mufti yang dipercayai oleh Rasulullah. Apa itu mufti? Nanti kalau mendengarkan tahu mufti. Lempar. Apa itu mufti? Terus Ya, kasih pemenang buat apa? Pemenangnya itu buat apa? Dikasihinnya buat apa pemenangnya? Apakah lu pemenang memimpin atau apa? Apa itu mufti? Betul itu yang salah satu. Beliau diberikan wewenangnya itu untuk apa? Dulunya sepi ya. Oke. Betul, Em. masa dikelola diberikan wewenang mengelola apa? Bisa jadi. Ini yang ditanyakannya apa itu mufti? Beliau diberikan wewenang Suraya mana? ada yang mau jawab dulu berarti tadi siapa yang dibaca di sini? Nah, apa? Diberikan wewenang untuk memberikan fatwa atau pendapat. Belum selesai. Tanya belum jawab, jadi ada lagi pertanyaan. Peran apa saja Kak yang pernah diikuti atau yang pernah diikuti oleh Abdurrahman bin Auf? Perahu dan Ramadan. Nah, betul.
Hah? Pinter ya? Coba itu. Anu hiji nanti kaharep dengan cicing we. Penutupan pembukaan kan hiji apa? Abu Jar Al-Ghifari adalah seorang periwayat hadis. Beliau dikenal sebagai periwayat hadis. Berapakah riwayat hadis yang beliau riwayatkan? Kita juga ada ya, itu. Hah, kayaknya. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 281, itu mah sebagai tambahan aja. Yang ini, siapakah yang lahir dan tinggal di dekat jalur kafilah Mekah Syria? Sejam ini. Yang lahir dan tinggal. Ini hasil mah tuh. Ini hasil mah. Udah turun. Tadi eureun. Ya, betul. Turun ke sawaranya. Beliau lahir dan tinggal di sana. Daya nama dia eureunkeun ge. Ini kalau situ sari teh imanan dekat sih gitu. Mana? Tadi kedua jadi yang Anu ada ini. Oh lain, tema jauh. Jadi Di handap ya. gak ada di mana? bin Junada Masjid. Jangan ke itu. adalah Oh di itu terus ke pojok. Oh, aya kan siapa nama asli Abu Jar Al-Ghifari? Belum pertanyaan. Bakar. Ya betul, Abdurrahman bin Auf. Can dipoto kan. Malas banget. Di sharing. Mungkin Fotonya itu langsung. yang dapat kakak sampaikan lah. Untuk sejauh ini kakak anggap kalian berhasil lah. Pintar, berhasil. Untuk itu kakak minta maaf dan juga terima kasih. Itu mah sebagai ngetes doang apakah masih fokus atau tidak. Itu ngetes itu. Terima kasih atas perhatiannya dan juga kesempatan memberikan waktu kepada kakak untuk memberikan mengajar di sini. Untuk kekurangannya itu dari diri kakak, untuk kebenarannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat kakak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.